Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu kembali. Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita masih diberi kesehatan, kehidupan, dan kita masih dijaga di atas Islam kita dan sunnah, dan itu adalah nikmat yang terbesar. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akhlak, ya. Kita sampai pada poin dari buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, yaitu akhlak jujur. Ini adalah fondasi dari semua akhlak yang ada, yaitu jujur. Dan jujur adalah ciri khas ataupun kita katakan keistimewaan seorang mukmin, yaitu kejujuran. Mukmin istimewa karena memiliki sifat yang mulia ini, yaitu jujur. Sedangkan lawannya, yaitu dusta, itu adalah sifat karakteristik orang-orang munafikin, lawan dari orang-orang yang beriman. Maka disebut juga bahwa kejujuran merupakan fondasi keimanan. Sedangkan kebohongan adalah benih kemunafikan. Maka dari itu, nifaq amali salah satunya adalah idza haddasa kadzab. Jika dia berbicara maka dia berdusta, yaitu tidak ada kejujuran dari apa yang dikatakannya, dari perkataannya. Dan itu menunjukkan atau indikasi adanya benih-benih kemunafikan. Adapun iman itu dibangun di atas kejujuran. Dan salah satu syarat la ilaha illallah juga adalah as-sidqu al-munafi lil kadzib. Kejujuran yang menafikan kebohongan. Keselarasan antara apa yang diucapkan, yaitu syahadat, dengan apa yang ada di dalam hati. Dan keduanya tidak mungkin bertemu, ya, antara jujur dan dusta. Apabila kebohongan dan keimanan bertemu, maka salah satu dari keduanya pasti akan pergi. Ia tidak akan bersatu di satu tempat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran yang berlawanan antara orang-orang munafik dan orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ahzab, liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a. Agar Allah memberikan balasan, ya, yaitu pahala kepada orang-orang yang jujur. As-shadiqina bisidqihim, karena kejujurannya. Dan Allah mengadab, menyiksa orang-orang munafikin apabila Allah menghendakinya, yaitu karena kedustaan mereka, menampakkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dalam hati. Ini adalah kebohongan. Maka itu satu yang bertolak belakang dan tidak akan mungkin bertemu di hati seorang hamba, antara jujur dan kebohongan. Dan kejujuran merupakan kunci untuk meraih kebaikan-kebaikan. Di balik pintu kejujuran ada pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak, yang bisa terbuka dengan membuka pintu kejujuran ini. Tanpa membuka pintu kejujuran ini,
pintu-pintu kebaikan lainnya juga tidak akan terbuka. Dan sifat ini yang akan membimbing kita kepada kebaikan. Ya, dan orang jujur selalu beruntung. Dan orang yang khianat dan dusta itu akan kena batunya istilahnya. Yaitu dia akan merasakan akibat dari kebohongannya. Minimal orang yang bohong akan melahirkan kebohongan yang lain. Yaitu kebohongan akan melahirkan kebohongan. Hingga dia kembali kepada kejujuran. Karena kebohongan tidak akan bisa dihentikan kecuali dengan kejujuran. Dan ini merupakan jalan menuju surga. Kejujuran itu juga merupakan jalan yang membawa, menuntun seorang hamba ke surga. Dan yang demikian tidak mungkin dapat diraih oleh seorang pendusta. Karena kedustaannya pasti akan membawanya kepada keburukan. Dan keburukan itu adalah jalan menuju neraka. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Termasuk orang yang mencari kebenaran misalnya ya. Kalau dia jujur dan benar untuk mencari kebenaran itu, dia akan mendapatkan kebenaran itu. Tapi kalau dia tidak jujur, dia tidak akan terbimbing kepada kebenaran itu. Seperti orang-orang misalnya ya non-muslim yang ingin mencari tahu tentang kebenaran Islam, kalau dia jujur dia akan temukan itu dan dia akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau dia tidak jujur di dalam mencari jalan mencari kebenaran itu, dia tidak akan terbimbing kepada kebenaran tersebut. Dan albir yahdi ilal jannah. Kejujuran itu akan membimbing orang tersebut ke surga. Ya, ke pintu-pintu yang akan membawanya ke surga. Wa innar rajula la yasduq hatta yakunu siddiqa. Sungguh seorang laki-laki itu atau seseorang itu berkata jujur, bersikap jujur, berlaku jujur, bersama kejujuran, hingga dia ditulis menjadi orang yang siddiq, orang yang jujur. Ya, dia menjadi orang yang jujur. Sebaliknya, wa innal kadhib yahdi ilal fujur, wal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya kebohongan itu akan membimbing pelakunya ke kefajiran, yaitu kefasikan, keburukan, kejahatan. Ya. Dan kejahatan itu akan membawanya ke neraka. Keburukan itu akan membawanya ke neraka. Ya, orang yang jujur, orang yang dusta, orang yang bohong, ya, dia tidak akan mendapatkan bimbingan kepada kebaikan dengan kebohongannya itu. Dan merupakan salah satu sifat dosa adalah dia menutupi dosanya dengan kebohongan. Dia berusaha agar orang lain tidak tahu dengan dosa yang dilakukannya, maka dia harus menutupinya dengan kebohongan. Wa innal kadhib yahdi ilal fujur. Maka dikatakan di sini oleh Nabi bahwa sesungguhnya dusta itu akan membawa orang itu kepada kefajiran, kefasikan, kejahatan dan keburukan. Yang biasa ya, keburukan itu memang harus ditutupi dengan kebohongan. Ya. Tidak akan mungkin keburukan itu ditutupi dengan kejujuran. Kalau ditutup dengan kejujuran maka terbuka keburukan itu. Itu adalah satu kaedah yang pasti. Ya, keburukan pasti harus ditutupi dengan kebohongan. Nggak mungkin ditutupi dengan kejujuran. Dan al-fujur yahdi ilan nar. Keburukan itulah, kejahatan itulah yang akan menyeret orang itu ke neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Seorang itu berdusta sehingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Artinya, ya, sifat dusta itu tidak akan berhenti kecuali dengan bertaubat. Dia akan terus mengulang-ulang kebohongannya, kedustaannya, hingga menjadi suatu kebiasaan. Ia tidak akan bisa lepas dari dirinya. Itu berbahayanya kita memelihara sifat bohong.
atau kebiasaan suka bohong. Itu akan terus kita bawa sampai mati kalau kita tidak berhenti melakukannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengubur kebohongan itu dengan kejujuran. Kadang-kadang kalau kita mau jujur atau kita berkata jujur, ya selalu ada hal yang menghalangi kita. Dan ketika kita berbohong, selalu muncul perasaan puas dalam hati, apalagi berhasil membohongi orang, lalu dia merasa puas. Nah, kebohongan ini coba lihat ya di dalam praktiknya, seorang penipu dan memang profesinya sebagai seorang penipu, banyak menipu orang, ya menzolimi orang, mengambil harta orang dengan tipuannya, ya, dengan aksi tipu-tipunya. Ya, kebanyakannya para penipu ini ya dimulai dari ya kebiasaan suka berbohong dulu. Ya, kebanyakannya seperti itu. Dia berbohong sekali, dua kali, kayaknya berhasil dan dia merasa puas dan tidak merasa terganjal hatinya dengan melakukan kebohongan. Maka selanjutnya dia akan melangkah kepada tahapan berikutnya setelah kebohongan, yaitu penipuan. Ya, seperti kata Nabi tadi ya, kebohongan itu akan membawa seorang kepada kepada kefajiran, fujur, ya, perbuatan jahat. Ya, salah satunya adalah ya dia tega menipu orang. Maka kalau kita lihat hari ini banyak aksi tipu sana sini ya, aksi-aksi penipuan. Kadang-kadang yang dimakan itu teman sendiri, kadang-kadang bahkan teman dekatnya, bahkan orang dekatnya, bahkan mungkin keluarganya. Bahkan ada orang yang tega nipu orang tuanya, ya, atau saudaranya, atau teman dekatnya, ya, atau bahkan membohongi pasangan hidupnya sendiri. Ya, dia berani melakukan itu ya karena kebiasaan berbohong tadi. Ya, orang-orang yang sudah kebanyakan bohongnya, ya tinggal tunggu waktu dia akan melakukan aksi tipu-tipu tadi. Ya, karena penipuan tidak mungkin dibangun di atas kejujuran. Ya, nggak akan bisa jadi penipu orang yang jujur gitu ya. Orang yang biasa jujur dan memang menjadi karakternya, tabiatnya untuk jujur, nggak bisa berkata bohong, dia nggak akan bisa jadi penipu tentunya. Orang yang berpotensi jadi penipu itu adalah orang yang suka bohong. Ya, maka coba lihat ya dosa bohongnya itu membawanya kepada dosa yang lebih besar yang berkaitan dengan hak orang lain, kezaliman, yaitu penipuan. Ya, enggak mungkin penipuan itu dibangun di atas kejujuran, enggak. Kebanyakannya dia bohong. Ya minimal dia mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam hatinya, dia pinjam, dia katakan akan dikembalikan, ya dia bohong. Ya, dia enggak akan kembalikan itu. Ya, dia merasa tanpa beban berkata seperti itu. Fulan pinjamlah uangmu nanti saya kembalikan, padahal dalam hatinya tidak ada niat untuk mengembalikan. Dia bohong. Itu salah satu definisi bohong, ya. Dan salah satu definisi al-kidhb itu adalah ya menampakkan sesuatu yang tidak ada di dalam hati. Itu kebohongan orang-orang munafikin. Ya, orang munafik bohongnya seperti itu. Dia mengucapkan sesuatu yang tidak ada di dalam hati. Tidak selaras antara ucapan dengan apa yang ada di dalam hati. Nah, di dalam prakteknya seperti itu. Orang-orang yang ya dengan mudahnya ya misalnya didatangi saudaranya dan berkata, "Fulan, saya pinjam dululah uangmu, nanti saya kembalikan." Ya, bulan depan saya kembalikan, tahun depan saya kembalikan. Ya, dia berkata seperti itu. Ya, ketika dia berkata itu kan belum nampak dia bohong atau tidak ya, tapi ya akan nampak kebohongannya. Ya, boleh jadi pada saat dia berkata itu dia bohong. Yaitu apa? Apa yang ada di dalam hatinya sebenarnya tidak itu. Ya, dalam hatinya dia tidak ada niatan untuk mengembalikannya dan itu nampak dalam perjalanannya nanti. Ya, ditagih lari-lari ke sana kemari, mulai dia menutupi kebohongan dengan kebohongan, beralasan ini dan itu, ya. Nah,
bahkan mungkin menyuruh orang lain juga untuk berbohong, menyuruh anak istrinya untuk berbohong. Akhirnya semakin banyaklah kebohongannya karena satu kebohongan tadi, ya. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi itu ya buruknya sifat bohong tadi. Dan pentingnya kita menanamkan kejujuran dalam diri kita. Ya, dan itu modal yang sangat berharga dalam hidup kita. Ya. Satu persahabatan, persaudaraan juga harus dibangun di atas kejujuran. Ya, kalau ada kebohongan di situ itu akan berantakan hubungan tersebut. Ya, hubungan itu akan berakhir. Ketika sudah mulai nampak aroma kebohongan di situ. Ya, coba bayangkan kita menjalin satu relasi atau hubungan saling bohongi satu sama lainnya. Tidak ada kepercayaan, tidak ada yang bisa dipercaya. Ya, sampai kapan hubungan itu bisa dipertahankan? Dan salah satu penyebab hancurnya biduk rumah tangga adalah karena adanya kebohongan. Ya, karena adanya kebohongan dari salah satu dari kedua belah pihak. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Ketika kebohongan ini mencuat dan tercium aromanya, barulah terjadi, ya kita katakan gesekan di situ, pertengkaran, ya, dan seterusnya. Lebih-lebih lagi ternyata bohongnya itu sudah bertumpuk-tumpuk. Kebohongan yang ditutupi dengan kebohongan, ditutupi dengan kebohongan, kebohongan, dan kebohongan. Dan tentunya siapa yang tidak kecewa ya dibohongi sama orang dekatnya sendiri, itu sangat menyakitkan. Ya, tertusuk pedang muhannad kata orang Arab, itu sakit. Muhannad itu pedang Arab ya, yang tajam itu. Tapi lebih sakit lagi tertusuk pedang teman sendiri. Itu lebih sakit lagi. Ya, daripada tertebas pedang musuh yang tajam itu. Nah, demikian ya. Jadi tidak ada yang suka dibohongi sebenarnya. Maka tanamkanlah sifat jujur ini ya. Karena sesungguhnya kejujuran akan membawa seseorang itu kepada kebaikan-kebaikan. Seperti yang kita umpamakan tadi, jujur itu ibarat pintu gerbang. Yang apabila kita buka pintu gerbang ini akan nampak pintu-pintu lainnya, pintu-pintu kebaikan lainnya. Ini seperti pintu gerbang kebaikan. Orang yang sudah berhasil menanamkan kejujuran pada dirinya, seolah-olah dia telah membuka pintu gerbang kebaikan. Ya, dia tinggal memilih pintu kebaikan mana yang akan dibukanya selanjutnya. Nah, modalnya adalah jujur. Ya. Nah, demikian. Ya, modal dalam segala hal sebenarnya. Dalam agama juga, ya, modal yang paling penting itu jujur. Ya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu juga harus jujur. Kita ingin mencari kebenaran, mencari hidayah juga harus jujur. Ya, misalnya dalam satu perkara kita mau mencari yang paling benar di dalam perkara tersebut, kita harus jujur terhadap diri kita, terhadap apa yang kita temukan. Ya, kadang-kadang kita membohongi diri sendiri, kita membenarkan yang salah, kita menyalahkan yang benar. Padahal kita bohong. Ya, itu jelas kebohongan. Kita menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Padahal kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak jujur. Nah, ketika seorang sudah bersikap tidak jujur kepada dirinya sendiri, dia akan jauh dari kebenaran. Dia tidak akan sampai kepada hidayah dengan sikap seperti itu. Maka terutama para penuntut ilmu, ya penting untuk menanamkan kejujuran ini. Ini modal di dalam menuntut ilmu, ya. Karena ilmu tidak akan bisa ya diraih, dirangkul kecuali oleh orang yang jujur. Ilmu tidak akan mau mendekat kepada orang yang bohong. Maka sifat yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang penuntut ilmu untuk membawanya kepada ya, tingkatan ilmu yang lebih tinggi lagi, pengetahuan yang lebih banyak lagi adalah kejujuran. Berapa banyak coba lihat kejujuran dari para ilmuwan yang membawa mereka kepada Islam. Karena mereka jujur dengan ilmunya. Ya, mereka jujur dengan dirinya.
Sehingga dengan ilmu yang mereka miliki itu, mereka akhirnya terbimbing kepada Islam. Banyak itu kisah-kisahnya orang-orang yang berilmu, ilmu dunia maksudnya, yang akhirnya mendapatkan hidayah Islam. Ya, modalnya bukan semata-mata dia punya ilmu tentang itu, tidak, tapi karena kejujurannya. Dia benar-benar ingin mencari kebenaran. Akhirnya dia terbimbing kepada Islam, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Tapi kalau tidak jujur, tidak akan bisa. Ya seperti halnya sebagian orang yang tahu kebenaran Islam, ya, tapi dia menyembunyikannya. Dia menampakkan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya mengatakan itu benar, tapi mulutnya mengatakan itu salah. Ya, nah demikian. Haris Al-Muhasibi mengatakan, ya, wahai saudaraku, ketahuilah bahwa jujur dan ikhlas adalah pondasi segala perkara. Kejujuran melahirkan sikap sabar, qanaah, zuhud, ridha, dan ramah. Sementara keikhlasan melahirkan keyakinan, rasa takut, rasa cinta, sikap toleran, malu, dan menghormati orang lain. Dan 3 hal berikut akan sempurna jika disertai dengan kejujuran. Hati sebagai pelaksana iman, niat menjadi pondasi amal, dan lisan ketika mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, begitulah pentingnya kejujuran. Ya, dia adalah pondasi dari segala perkara. Ya, nah demikian. Orang yang jujur mudah ikhlas. Orang yang suka bohong susah untuk berlaku ikhlas. Ya, karena dengan kejujurannya dia bisa jujur kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang suka bohong suka menutupi sesuatu. Maka dia juga akan berusaha untuk bohong kepada Allah walaupun itu mustahil sebenarnya. Tapi ya, begitu kenyataannya. Orang yang suka bohong dalam perkataannya sehari-hari, maka dia juga akan berusaha untuk membohongi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang munafikin. Padahal mereka tahu dan sadar tidak mungkin mereka membohongi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka akan mencari pembenaran untuk diri mereka, untuk keburukan yang mereka lakukan. Dan orang yang bohong itu, orang yang suka bohong itu, satu musibah yang paling besar atas orang-orang yang suka bohong adalah susah untuk bertaubat. Ya, dia akan terhalang dari taubat. Karena taubat itu sama dengan kejujuran. Minimal jujur seorang hamba itu kepada Rabb-nya, hingga dia mau bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kejujuran itu akan mendorongnya untuk minta maaf kalau dia perlu minta maaf kepada sesama. Tapi kalau orang yang bohong, dia akan menutupi itu semua. Dia tidak akan mau minta maaf. Itu karena dia biasa berbohong. Dia akan susah untuk bertaubat karena dia merasa tidak berdosa. Dia membohongi Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua penyebabnya adalah karena dia suka bohong. Begitu bahayanya bohong itu, ya. Sehingga bisa menghadang seseorang dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya jujur akan memudahkan seorang itu untuk bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan dan mau minta maaf. Ya, kita lihat orang-orang yang ya kita katakan berbesar hati untuk minta maaf itu dia minimal adalah orang yang jujur. Orang yang terbiasa jujur, maka dia akan mau minta maaf. Wah, saya salah, saya minta maaf. Ya, sedikit orang yang berjiwa besar seperti itu. Dan itu hanya bisa dilakukan dan mudah dilakukan oleh orang yang jujur. Orang yang dusta, orang yang suka bohong, susah untuk minta maaf. Ya, kenyataannya seperti itu, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ibnul Qayyim mengungkapkan bahwa ya di dalam Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa jujur adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia, yang tinggi derajatnya. Dari sifat ini tersusun semua tangga yang akan didaki oleh para pencari kebenaran.
Kalau kita ingin menapaki tangga menuju kebenaran, maka kita harus memiliki sifat jujur. Dan darinya pula akan terbentang jalan paling lurus, Siratal Mustaqim. Dia akan terbimbing kepada Siratal Mustaqim. Seperti yang kita gambarkan tadi ya. Ya, sebagian orang yang Allah buka ilmu dunia kepadanya, yang sebelumnya dia tidak beriman kepada Allah, dia beriman kepada Allah karena kejujurannya, mencari kebenaran. Ya, ketika dia melihat kebenaran, kenyataan, fakta yang dia lihat dengan ilmunya, maka dia akan terbimbing kepada hidayah. Ya, nah demikian. Dia akan terbimbing kepada Siratal Mustaqim. Dia akan terbimbing kepada Islam. Orang yang tidak meniti jalan itu pasti celaka. Dia tidak akan sampai kepada kebenaran. Dan kejujuranlah yang membedakan seorang munafik dan seorang mukmin, yang membedakan penduduk neraka dan penduduk surga. Kejujuran adalah pedang Allah di muka bumi. Apabila diletakkan pada sesuatu, niscaya akan mematahkannya. Dan apabila berhadapan dengan kebatilan, niscaya akan menumbangkannya. Siapa yang menjalankan kekuasaan atas dasar kejujuran, niscaya tidak akan diturunkan. Dan siapa yang berkata jujur, niscaya akan membungkam lawan bicaranya. Nah demikian kata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Itulah kekuatan jujur ya. Bahwa jujur itu adalah sebuah kekuatan. Dan kejujuran itu juga merupakan ruh dari segenap amal. Dasar bagi segala sesuatu. Pendorong agar seorang itu berani menghadapi rintangan. Dan pintu masuk bagi hamba yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan seorang hamba menuju Allah akan mudah dengan kejujuran. Tapi kalau dia berjalan menuju Allah dengan kebohongan, dia tidak akan sampai kepada tujuannya. Kejujuran juga merupakan pondasi tegaknya agama dan tiang penyangga keimanan. Jadi itu pilar agama yang kokoh itu adalah kejujuran. Maka dia adalah merupakan karakteristik seorang mukmin, ya. Sifat khas seorang mukmin yaitu kejujuran. Dan derajat kejujuran itu berada di urutan kedua setelah derajat tertinggi yaitu kenabian. Ya. Derajat kejujuran itu berada di bawah derajat kenabian. Ar-Rusul wal Anbiya itu paling tinggi. Di bawahnya adalah kaum siddiqun. Ya, orang-orang yang jujur. Dan kejujuran ini juga tingkatan. Di dalam kejujuran ini juga nggak satu tingkatan. Ya, kejujuran yang dimiliki oleh seorang Abu Bakar As-Siddiq itu tidak ada yang menandingi. Ya, terutama kejujurannya di dalam imannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini tidak tertandingi oleh siapapun. Maka beliau adalah Thaniyus Naini. Ya, orang kedua setelah Nabi. Ya, tingkatannya di bawah tingkatan kenabian. Ya, kejujuran ini. Dari tempat tinggal para nabi di surga mengalir mata air dan sungai-sungai ke tempat tinggal para siddiq. Kaum siddiqun. Ya. Sebagaimana pertolongan dan bantuan yang mengalir dari hati mereka. Dan Allah merintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Dan berjanji menempatkan mereka bersama para nabi. Ya, kaum syuhada dan orang-orang saleh di dalam surga. Dan Allah sebutkan itu di dalam kitabnya. Dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Orang yang selalu berkata benar. Demikian juga Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 69, "Wa man yuti'illaha wa rasulah war rasul." Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul. "Wa man yuti'illaha war rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka mereka itulah yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberkahi Allah dengan nikmat, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, orang-orang yang siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kita diperintahkan untuk bersama mereka di dunia, kalau kita ingin bersama mereka nantinya di akhirat. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Itulah tingginya derajat as-sidq itu, kejujuran itu. Ya, dia adalah tingkatan di bawah tingkatan kenabian. Dan tadi kita sebutkan bahwa kejujuran ini bertingkat-tingkat, tidak sama antara kejujuran yang satu dengan kejujuran yang lain. Ya, artinya apa? Ada tingkatan di situ. Yang tertinggi, ya tentunya yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Hingga beliau mendapat gelar As-Siddiq. Gelar yang ini tidak dimiliki oleh siapapun selain beliau. Kejujuran beliau tidak ada yang bisa menandinginya. Maka di dalam kehidupan ini ya kita juga harus terus mengasah kejujuran kita dan meningkatkan kejujuran kita. Ya, dan terus berusaha untuk terus mengoreksi. Apabila ada satu kebohongan, ketidakjujuran, kepalsuan yang lahir dari kita berusaha untuk menyingkirkannya, membersihkannya. Itu proses yang harus kita jalani, yang harus kita terus lakukan sepanjang hayat kita, sehingga kita bisa mengangkat derajat kejujuran kita. Ya, jangan merasa wah saya ini sudah menjadi orang jujur. Mungkin kita masih belum banyak jujurnya kita masih banyak bohongnya daripada jujurnya mungkin. Maka kita harus terus mempertajam kejujuran kita dan meningkatkan ya tingkat kejujuran kita. Dan itu bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Mungkin kita tahulah diri kita. Kadang-kadang lisan suka keselio juga berkata yang bohong ataupun yang palsu, yang tidak benar, ya. Maka berusahalah kita untuk meluruskan ya lisan, hati, menyelaraskan antara lisan dan hati. Dan ini adalah proses yang harus terus kita jalani sepanjang hidup kita. Dan kejujuran ini pula yang akan menyelamatkan seorang hamba pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 119. Allah mengatakan qala Allah hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Allah berkata inilah saat, yaitu hari kiamat, orang-orang yang benar akan mendapatkan manfaat dari kebenarannya. Orang-orang yang jujur akan mendapatkan manfaat dari kejujurannya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Mereka lah yang akan mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kemenangan yang sangat agung. Jadi kejujuran ini akan menyelamatkan pelakunya ya di hari kemudian kelak. Demikian para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, ini merupakan pengantar ya dari sifat jujur yang akan ya kita bahas beberapa bab lainnya. Bentuk-bentuk kejujuran ya, misalnya jujur di dalam niat, ini kejujuran hati, jujur dalam perkataan, ini jujur lisan, jujur dalam perbuatan, ya, yaitu selaras antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan, ya. Ini juga bentuk-bentuk kejujuran yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Nah, demikian, ya mudah-mudahan kita semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang jujur, insyaallah. Dan kita berusaha untuk terus meningkatkan kualitas kejujuran kita. Ya, terus sehingga ya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ditulis sebagai seorang yang siddiq, orang yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin
innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan sifat jujur. Nah, ikhwata Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, dalam hal apa sajakah seorang suami diperbolehkan berbohong pada istrinya? Karena ini sering dijadikan senjata seorang suami membohongi istrinya. Jazakallahu khairan. Ya, ada 3 perkara yang boleh bohong di situ, dan itu semua ada kita katakan manfaat di balik itu ya. Ada manfaatnya lebih besar ya daripada modorotnya. Dan juga hakikatnya itu seperti tauriah saja ya, bukan bohong murni ya. Bukan bohong untuk menutupi satu kebusukan ya, untuk menutupi satu kejahatan atau untuk menzolimi, itu tidak boleh ya. Nah demikian, untuk merampas hak orang lain ya, untuk merampas ya kita katakan harta orang lain ya, tidak ada uzur untuk bohong di situ. 3 perkara yang boleh bohong itu dalam peperangan, karena Nabi mengatakan al-harbu khud'ah. Ya, kita katakan belok kiri ternyata belok kanan. Ini peperangan ya. Jadi itu siasat dalam peperangan. Yang kedua untuk mendamaikan. Ini tujuannya luar biasa ya. Kita mengatakan sesuatu yang sebenarnya bukan seperti itu. Kita katakan fulan, sebenarnya fulan itu ingin bertemu denganmu ya, memberikan komentar yang baik tentangmu. Dan dia sebenarnya cinta kepadamu dan lain sebagainya, untuk mempertemukan 2 orang yang bermusuhan. Ya, nah yanmi khairan kata Nabi ya, wa yaqulu khairan. Yanmi artinya dia menyampaikan yang baik dan dia mengatakan yang baik. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu ya, ada unsur kebohongan. Walaupun tidak murni kebohongan di situ ya. Nah demikian. Seperti tadi yang pertama itu tidak murni kebohongan. Ya boleh saja kita buat sandi-sandi yang berbeda. Kanan kita anggap kiri ya. Seperti orang Malang dibalik-balik kan gitu. Mas jadi Sam gitu ya. Nah ya bingung juga kita. Sam rupanya Mas kan gitu. Ya dalam peperangan kadang-kadang kita boleh buat sandi-sandi yang berbeda-beda. Dan itu tidak murni kebohongan ya. Tidak murni kebohongan. Nah, demikian juga yang kedua ini, ya kata Nabi apa, mendamaikan 2 orang, islah bainan nas. Ya kita menyampaikan yang baik dan kita mengatakan yang baik. Kita sampaikan kepada orang yang berseteru ini, ya kepada masing-masing, kepada kedua belah pihak yang baik-baik. Ya, dan kita mengatakan yang baik-baik. Ya bukan memprovokasi, memanas-manasi ya. Walaupun sebenarnya si fulan ini marah kepada lawannya. Tapi nggak kita sampaikan apa adanya, kan begitu ya. Nah, ini ada tujuan yang mulia di situ. Ya. Dan yang ketiga adalah seorang suami untuk membahagiakan hati istrinya. Nah, ya seperti seorang yang membelikan sesuatu yang mungkin murah harganya, ketika dipakai istrinya dia puji, waduh ini cantik sekali, ini kelihatan mahal ketika engkau pakai kan, padahal harganya murah kan ya. Tapi betul kan, ketika yang murah ini ketika dipakai ya seperti itu, ada unsur tidak sesuai dengan realita. Cuma di sini tujuannya untuk membahagiakan pasangan. Ya, nah bukan untuk kita katakan memudorotkan pasangan. Nah, jadi perlu juga diketahui aplikasinya di dalam rumah tangga bagaimana. Nggak boleh kita jadikan itu sebagai alasan untuk berbuat zalim. Ya seperti banyak para suami yang menggunakan hadis, kalaulah boleh seorang itu sujud kepada orang lain, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Lalu hadis ini digunakan oleh si suami untuk berbuat semena-mena kepada istri. Ya, ini tidak boleh juga ya. Sehingga kadang-kadang ini dijadikan alat untuk memperbudak istri, ya. Itu penerapannya yang dia buat seperti itu. Di rumah main suruh aja, pokoknya istri seperti babu gitu ya, nggak
hentinya dia memberikan instruksi, komando, permintaan, tuntutan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika istri agak lambat sedikit, keluar hadis ini, kan gitu ya. Nah, itu tidak seperti itu aplikasinya. Nabi nggak seperti itu, mengaplikasikannya juga seperti itu. Walaupun itu dikatakan oleh Nabi, tapi Nabi tidak memperlakukan istri-istri beliau seperti budak, bahkan beliau membantu istri. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Nah, bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan rumah tangga? Apakah ya boleh bohong seenaknya kepada istri? Nggak boleh juga, ya, nah demikian. Apalagi itu menyangkut hal-hal yang bisa menimbulkan perselisihan. Misalnya masalah harta, kita bohong sama istri, ini akan menimbulkan kecurigaan. Ya, nah, kita bohongi istri, gaji 10 juta kita bilang 1 juta. Oh, berapa gajinya 1 juta? Padahal 10 juta. Ya, kan tadi kita sebutkan, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, ya akan tercium juga. Itu sifat kejahatan seperti itu. Walaupun ditutupi dengan kebohongan. Banyak kasus-kasus rumah tangga seperti itu. Si suami membohongi istri, dia misalnya dalam bab harta ini, ya, sehingga akhirnya terungkap kebohongan itu. Ini akan menimbulkan kecurigaan. Tentu saja wajar kalau istri curiga, ya, jika kebohongannya dalam bentuk seperti ini. Nah, dalam kasus ini tidak benar kita pakai hadis itu, ya, bahwa bolehnya seorang suami bohong kepada istri. Nah, demikian. Jadi harus kita lihat, ya, konteksnya apa sekarang, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, dari hamba Allah, Ustaz, saya sering dibohongi sama suami saya demi kepentingan dia sendiri dan banyak berhutang kesana kemari mengatasnamakan anaknya. Dia meminta maaf tapi melakukan kesalahan yang sama. Bolehkah saya meminta cerai ke suami saya, Ustaz? Syukran. Ya, banyak muncul masalah rumah tangga jadinya tentang kebohongan ini. Makanya kita singgung juga tadi, ya, bahwa bohong ini memang yang jadi korban itu orang-orang dekat, ya. Orang itu berani berbohong itu biasanya yang uji cobanya itu kepada orang dekat, bukan kepada orang lain. Dia takut juga bohong sama orang lain, kan, gitu, ya. Dan biasanya orang berbohong itu sama orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Nah, sebagai sparring partnernya mungkin. Nah, ini kepada istrinya, dia bohong kepada istrinya. Tadi kita sebutkan, ya, bahwa ini salah konteksnya. Kalau kita gunakan hadis itu salah. Tidak tepat, ya, bahwa ini termasuk bohong yang dibolehkan. Tidak, ini termasuk bohong yang tidak dibolehkan dalam hal-hal yang serius, ya, misalnya masalah harta, masalah kepemilikan, masalah hal yang berkaitan dengan pondasi rumah tangga, yaitu ekonomi, ya. Nah, seperti masalah ini, ya, seorang suami berhutang dan dia berbohong. Ya, tentunya dia harus berpikir bagaimana kalau dia mati, yang menanggung hutangnya adalah keluarganya, yang dikejar-kejar adalah anak istrinya tentunya. Ya, seorang itu ya harus dia pahami dalam berumah tangga harus ada keterbukaan, ya, termasuk di dalam manajemen mengelola harta, ya, investasi yang ada di dalam rumah tangga. Nah, berapa banyak, ya, kita katakan itu mewarisi suatu, ya, kita katakan perseteruan, ya, ataupun pertengkaran, bahkan permusuhan yang nggak ada ujung ketika seorang itu meninggalkan sesuatu yang dia tutupi. Mungkin dia berbohong kepada keluarganya selama ini, ya. Nah, ketika, ya, dia kan nggak selamanya hidup, ya. Qadarullah kalau dia duluan pergi, misalnya, ya. Nah, akan terjadi perselisihan di antara ahli warisnya. Ya, nah, demikian. Ini yang tidak diinginkan. Kalau seorang itu, ya, memang sayang kepada keluarganya, dia tidak akan bohongi keluarganya dengan cara seperti itu. Nah, demikian. Ya, tentunya banyak kasus-kasus seperti ini yang mencuat di permukaan dalam masalah-masalah rumah tangga, ya. Dan ini sangat susah, ya, untuk kecuali, ya, apa namanya, ya, si suami, ya, mau terbuka, kemudian, ya, mengakui kesalahan, ya. Nah, ataupun memperbaiki yang rusak, yang sudah dia obrak-abrik, itu mungkin. Tapi kalau dia bersikeras, nah, ini agak susah untuk dipertemukan. Ya, masalah harta juga sangat serius di dalam rumah tangga.
Nggak boleh kita kita tidak boleh kita anggap remeh. Kita tidak boleh kita pandang sebelah mata masalah harta di dalam rumah tangga. Maka coba lihat ya di dalam ilmu faraid, ya ilmu al-irth, ya harta warisan. Di sana ada harta suami, ada harta istri. Ya, suami dapat berapa bagian jika istrinya meninggalkan harta warisan. Ya, istrinya wafat meninggalkan harta warisan, dia dapat berapa? Dari harta istri. Berarti di sana ada harta istri. Ya, suami bisa dapat setengah, bisa dapat seperempat. Ya, nah demikian. Ya, demikian juga sebaliknya, kan begitu ya. Seorang suami meninggal, dia meninggalkan harta, wafat, dia meninggalkan harta. Berapa persen dapat bagian dari para istri ini? Ya, seperempat atau seperdelapan. Nah demikian. Artinya apa? Dalam rumah tangga ada harta bersama yang mungkin bercampur baur, nggak ada pemisahnya. Nah di sana ada harta memang milik istri, ada harta itu memang milik suami, ya tidak bercampur, bersarikat di situ. Nah ini harus diperjelas, jangan ada sesuatu yang ditutupi ya. Nah demikian. Ya apalagi menggelapkan harta istri ya, begitu ya, yang itu dia dapat dari orang tuanya. Digelapkan oleh suami, dialih-namakan menjadi harta dia. Nah ini akan menimbulkan pertengkaran besar mungkin ya antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya tentunya dalam masalah-masalah seperti ini harus didahulukan dulu ya islah ya. Wasulhu khair. Itu anjuran Al-Qur'an. Berdamai itu pasti lebih baik. Ya, kalau bisa ada titik temu di situ. Seperti kata orang, segala sesuatu kalau bisa dikomunikasikan, ada jalan keluar. Tapi kalau mau berkomunikasi, komunikasi itu dua arah ya, tidak satu arah. Artinya kedua belah pihak bisa saling berdialog dan mencari titik temu, kan begitu ya. Nah, mungkin bisa diselesaikan. Ya, tapi kalau tidak ada komunikasi ya dan masing-masing bersikeras dengan ya pendapatnya, mendahulukan ego masing-masing ya bubar begitu ya, nggak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada lagi kasih sayang, kepercayaan, dan keduanya itu nggak bisa dipaksakan. Kasih sayang nggak bisa dipaksakan, cinta ya nggak bisa dipaksakan juga. Demikian juga kepercayaan juga nggak bisa dipaksakan. Ya, nah banyak pasangan-pasangan yang sudah saling tidak percaya, nggak susah untuk dipersatukan lagi. Karena sudah tidak saling percaya, tidak akan menghasilkan ketaatan di situ dari istri kepada suami, ya. Nah, dan tidak ada ketulusan di situ dari suami kepada istri. Nah, itu akan melahirkan ya keburukan demi keburukan saja, kebohongan demi kebohongan saja, pembangkangan demi pembangkangan. Maka Al-Quran mengatakan kalau keduanya merasa tidak bisa menegakkan hukum Allah, ya maka tidak ada dalam Islam ada ada saluran, ada jalannya, yaitu perceraian dengan cara yang baik. Tasrihun bi ihsan. Kalau mau pisah juga baik-baik, kan begitu ya. Nah, kalau memang tidak bisa lagi dibangun saling percaya antara keduanya, kasih sayang tidak mungkin lagi muncul di antara keduanya. Lalu bagaimana bisa membangun rumah tangga? Ini agak rumit juga, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam. Itu kalau komunikasi sudah sangat buntu. Ya, kedua belah pihak sudah tidak bisa dipersatukan lagi. Hatta bahkan oleh kedua keluarga besarnya. Nah, ini memang susah. Ya, demikian. Dan kalaupun dipertahankan akan membawa keburukan-keburukan yang mungkin lebih fatal lagi ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara bertaubat dari perbuatan bohong kepada orang lain dan ini berkaitan dengan barang? Sementara orang lain tersebut kita tidak tahu saat ini keberadaannya di mana dan apakah harus dikembalikan juga barang yang pernah dibohongi atau tidak jujur tersebut Ustaz. Syukran. Ya. Salah satu konsekuensi yang berat berkaitan dengan harta adalah kita tahu ya pada hari kiamat akan ditanya dari mana dan kemana ya.
dari mana didapatkan, kemana dibelanjakan. Kita tidak akan bisa selamat dari tanggung jawab harta kecuali dengan menjawab dua pertanyaan tadi. Salah satu saja tidak bisa kita jawab, gagal itu. Kita bisa jawab kemana, tapi kita tidak bisa menjawab dari mana, gagal. Kita bisa menjawab dari mana, tapi kita tidak bisa menjawab kemana, ini juga gagal. Apalagi nggak bisa jawab dua-duanya, dari mana dan kemananya nggak jelas. Ya. Itu sudah pasti gagalnya. Ya. Nah, ya hanya satu yang bisa selamat, yang sukses, yang lulus berkaitan dengan tanggung jawab harta adalah yang bisa menjawab dari mana dan kemana. Itu beratnya tanggung jawab harta. Ya. Maka semakin banyak harta yang kita miliki, semakin berat tanggung jawabnya. Itu pasti. Nah demikian. Ya, nah berkaitan dengan hal ini ya, dengan masalah ini ya, harta yang kita tahu ya dari mananya itu bagaimana. Ya. Dari hasil penipuan, menipu orang kan begitu ya. Nah hak orang itu tidak akan gugur selamanya. Sampai kembali kepada haknya, kepada pemiliknya, pemilik hak sini ya. Maka salah satu syarat taubat orang yang mengambil harta orang lain adalah mengembalikannya, apapun ceritanya, ya berat ataupun ringan, ya bisa nggak bisa, hak orang lain harus dikembalikan kepada pemiliknya, semampu kita, ya kita harus kembalikan hak itu kepada pemiliknya. Karena itu tanggung jawab harta namanya, ya. Kita tidak boleh merampas, mengambil, menguasai hak orang lain. Apapun bentuknya. Misalnya, contohnya kita merampas dengan menggeser batas tanah misalnya. Itu kan merampas hak orang lain. Itu tidak akan, tidak akan lepas tanggung jawab kita sehingga kita balikkan lagi. Begitu tanggung jawab harta itu. Sangat detail sebenarnya. Ya, hisapnya, ya sangat detail auditnya nanti pada hari kiamat. Kalau sekarang kita diaudit misalnya tentang tanggung jawab harta perusahaan ya kita kalang kabut ya. Bagaimana dengan audit Allah Subhanahu wa taala yang tidak melewatkan satu pun, sepeser pun ya dari harta yang ada di tangan kita, yang kita kuasai. Ya, nah demikian. Enggak ada satu dinisbatkan kepada Nabi tadi, tapi hadisnya tidak sahih. Alal yadi ma akhadha hatta turad. Ya, hatta tarudda. Atas tangan apa yang dipegangnya hingga tanggung jawab tangan atas apa yang dipegangnya hingga dikembalikan, hingga tangannya mengembalikannya. Artinya apa? Segala harta yang kita pegang, kita kuasai, itu tanggung jawab kita. Kalau harta kita bertanggung jawab ini dari mana dan kemana. Kemana kita akan alokasikan harta itu. Kalau ini harta orang lain, berarti ini harus kewajiban kita adalah mengembalikannya kepada yang bersangkutan. Nah demikian. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan harta umat ini yang paling berat itu. Ya, nah demikian. Ya, kadang-kadang karena harta umat gak ada yang ngejar gitu ya. Nah, tapi kalau harta pribadi mungkin ada yang ngegur, ada yang ngejar, ada yang telepon, ada yang WA, ada yang ini. Bulan balikkan kan gitu ya. Harta kadang-kadang kalau harta umat kan gak ada yang telepon kita, gak ada yang WA kita, gak ada yang apa kita ya bablas gitu aja. Nah ini yang mengerikan sebenarnya. Maka ya berkaitan dengan harta ya kita harus betul-betul berhitung. Ya, nah demikian. Kalau ada hisab yang perlu kita segerakan lakukan itu ya, muqaddimahnya di dunia ini ya berkaitan dengan harta. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya berusaha kita kembalikan harta ini kepada pemiliknya ya, si empunya hak ya, sahibul haknya. Siapa yang memilikinya dikembalikan kepadanya semampu kita. Ya kalau tidak bisa, ya kita nggak tahu, kita sudah bertaubat, kita dulu menipu orang, kita ambil hartanya dengan cara menipu tadi ya, kita kita tilep harta orang. Sekarang ada di tangan kita, itu bukan hak kita sebenarnya. Ya dan kita bertaubat kepada Allah, maka taubat ini tidak akan sempurna hingga kita kembalikan itu kepada pemiliknya. Ustadz, pemiliknya udah nggak tahu lagi entah kemana. Yaitu kita minta ampun sekali lagi kepada Allah atas kelalaian kita. Ya, itu jelas kelalaian. Itu bukan alasan, itu adalah kelalaian. Ya, orang-orang mengatakan, Ustadz, saya nggak tahu lagi pemilik hartanya di mana. Ya itu bukan jawaban, itu bukan itu bukan penyelesaian kata-kata itu.
Banyak orang yang mengucapkan itu seolah-olah itu penyelesaian. Oh, itu selesailah. Ya. Nggak tahu lagi kan. Enggak, bukan. Ya, itu menunjukkan indikasi kelalaian. Ya, kelalaian kita. Ya, dan kita minta ampun lagi atas kelalaian itu, ghaflah itu. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semampu kita untuk ya menebusnya. Bagaimana cara menebusnya? Ini kan kondisi nggak tahu lagi nih orang ya. Yaitu kita bersedekah atas namanya. Ya, kita keluarkan sedekah itu atas nama fulan yang memiliki harta itu. Ya. Tapi dengan catatan, dengan satu catatan. Jika ternyata yang memiliki harta itu kembali, ya ternyata ketemu lagi kan begitu ya, maka sedekah itu tidak berlaku. Kalau si punya harta menuntutnya. Kita tetap berkewajiban mengembalikannya. Nggak bisa kita katakan, wah fulan, maaf ya sudah saya sedekahkan, nggak bisa. Tetap menjadi haknya. Ya. Nah, kalau dia lepaskan, oh gitu, ya udahlah terserah, nggak apa-apa, saya rela. Ya, itu menjadi sedekahnya, itu menjadi pahalanya, dan kita dapat kebaikan juga. Ya, karena telah membantunya melakukan kebaikan, ya bersedekah. Ya, tapi kalau dia tidak rela, tidak ridho, maka kita wajib ya mengembalikannya. Dan bukan alasan saya sudah menyedekahkannya. Nah, demikian. Lalu gimana harta yang sudah saya keluarkan itu? Ya itu jadi sedekah kita. Ya. Itu jadi sedekah kita. Ya bukan sedekah dia, karena dia sudah mengambil haknya kembali. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu saja mungkin ya. Ini pertanyaan banyak sekali ditanyakan ya. Ya, orang yang pegang harta orang lain, kemudian orang itu nggak tahu entah kemana. Jangan senang dengan kondisi itu kita harus prihatin, itu adalah kelalaian kita. Ya, bagaimana bisa harta orang lain tetap di tangan kita, nggak kembali kepada pemiliknya sampai dia hilang kan begitu ya. Nggak lepas itu dari kelalaian kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.